Sampun? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Nggih, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada yang sakit ya? Alhamdulillah, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan semangat dulu ya. Matsamu Jaya, oke? Kemudian sebelum kita mulai, marilah kita semuanya berdoa dulu ya. Untuk berdoa, tolong dipimpin untuk ketua kelasnya, silahkan berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan ini nantinya kita belajar akan menjadi barokah ya, yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran di mana pada masa dinasti Abbasiyah ya, ada masa keemasan, yaitu masa keemasan di mana lahirnya ilmuwan. Nah, salah satunya nanti kita pelajari di hari ini, yaitu ilmuwan kedokteran ya. Ilmuwan kedokteran ini nanti kita menggunakan metode PBL ya. Metode PBL ini nanti kalian nanti akan diberi masalah, nanti akan disuruh menyelesaikannya ya. Nanti saya bagi kelompok yang kemarin juga sama sesuai dengan gaya belajarnya ya. Terus kemudian kenapa sih kita harus mempelajari ilmuwan kedokteran ini? Kenapa tujuannya? Supaya kita belajar agar tahu tokoh ilmuwan muslim dan peranannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kedokteran. Yang kedua apa tujuannya? Yaitu kontribusi di mana nanti para ilmuwan itu berkembang, terus kemudian nanti kamu tahu apa kontribusi mereka terhadap manusia semuanya, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah itu ya. Terus kemudian nanti kamu akan tahu juga apa biografi dan karyanya. Oke, kita lanjut Oke. Jadi sebelum kita mulai, coba kalian tahu enggak apa materi-materi yang pernah kita bahas dahulu, yaitu tentang apa? Daulah Abbasiyah ya. Tahu nggak Daulah Abbasiyah itu masa di mana daulah yang paling zamannya paling masa keemasan. Oke. Saya akan bertanya kepada kalian ya. Apakah ada ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah? Ada enggak? Ada. Terus kemudian saya tanya lagi, ilmuwan muslim yang karyanya mempengaruhi kedokteran di dunia barat, ayo ada enggak? Ayo. Ada, Bu. Nah, ada ya. Terus kemudian saya tanya lagi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi ilmuwan muslim? Bagaimana? Ayo, Agar yang rajin, Bu. Itu rajin belajar. Berdoa, Bu. Oke, kita lanjut dengan pembelajarannya. Nanti kalian mendengarkan ulasan-ulasan tentang apa? Yaitu tentang Daulah Abbasiyah. Oke, kita dengarkan semuanya anak-anakku, semua kalian supaya paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Untuk kita hari ini akan mempelajari tentang ilmuwan dinasti Abbasiyah, ya. Kenapa kita harus mempelajari ilmuwan dinasti Abbasiyah? Karena supaya kita tahu kontribusi mereka, siapa ilmuwan dinasti Abbasiyah, bidang kedokteran itu siapa saja, terus kemudian biografi mereka, ya. Nah, nanti kalian tahu kontribusi apa saja yang mereka berikan kepada umat manusia, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Itu kita mulai dengan pembelajaran ilmuwan dinasti Abbasiyah, yaitu bidang kedokteran. Lahirnya ilmu kedokteran di masa dinasti Abbasiyah yaitu berkembang mulai dari abad ke-13. Siapa saja ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah yang sangat populer? Abbasiyah merupakan khalifah Islam yang berdiri pada tahun 750. Dikenal sebagai masa keemasan Islam dan memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu kedokteran. Mari kita lihat peran penting para ilmuwan kedokteran masa Daulah Abbasiyah. Dokter pertama yaitu Ar-Razi. Ar-Razi adalah ilmuwan kedokteran yang nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yaitu dikenal sebagai kepala dokter. Dia adalah penemu penyakit cacar air dan Ria Ar-Razi yang paling terkenal adalah Al-Habib. Ilmuwan kedokteran yang kedua, siapa dia? Yaitu Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina selain Ar-Razi, Ibnu Sina merupakan ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah. Ya, karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan penting dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Ya, jadi siapa? Yang pertama adalah Ar-Razi, yang kedua adalah Sina. Yang ketiga adalah Ali Rabbani At-Tabari. Ali Rabbani At-Tabari adalah dokter termasyhur yang pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi At-Tabari ini adalah seorang astronomi, filsafat dan matematika, ya. Ali At-Tabari mempunyai karya yang penulis ensiklopedia kesehatan yaitu bernama Firdaus Al-Hikmah. Ya, kemudian Firdaus Al-Hikmah ini yaitu berisi tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan, ya. Jadi siapa? Ali At-Tabari, yaitu dokter pertama dari dinasti Abbasiyah. Algoritma dan metode pengobatan. Para ilmuwan kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah juga mengembangkan algoritma dan metode pengobatan yang inovatif. Mereka menggabungkan pengetahuan Yunani, Persia, dan India untuk menciptakan metode pengobatan yang efektif. Mari kita lihat beberapa contoh metode tersebut. Ada metode terapi fisik, metode bedah, metode terapi, dan metode psikologi. Pengaruh pada perkembangan kedokteran. Peran para ulama kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah
memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran di masa kini. Penemuan mereka menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu kedokteran modern. Mari kita lihat bagaimana pengaruh mereka masih terasa hingga saat ini. Lihat pada gambar itu yang di atas menggunakan manual ya dalam bidang kedokteran. Terus kemudian yang di bawahnya, perhatikan gambar yang sudah memakai alat modern. Jadi perkembangan kedokteran masa modern ini itu berasal dari masa dinasti Abbasiyah. Ditemukan oleh jadi kita tahu hubungan kedokteran masa Daulah Abbasiyah ada tokoh utama yaitu Ibnu Sina, Ar-Razi, dan At-Tabari yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu kedokteran. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak memahami tentang ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk selanjutnya ini ya nama-nama kelompoknya. Nanti kelompok ini nanti langsung berkumpul ya sesuai dengan gaya masing-masing, gaya belajarnya. Ya, gaya membaca, gaya menulis, gaya mendengar, gaya campuran. Dan kemudian nanti kalian memecahkan masalah-masalah yang ada di sini, yaitu satu masalahnya yang ada di sini. Sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dilihat ya, ini masalahnya ada 4 masalah. Jadi tolong untuk kalian semuanya langsung bergabung di kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan melakukan diskusi dengan baik. Sambil mendengarkan ya, ini agar nanti kalian tidak jenuh. Oke, sudah ada yang selesai dari permasalahan tersebut? Saya Bu, sudah Bu. Oke, kelompok 1. Oke, yuk kita mulai. Kelompok 1 presentasinya. Pembangunan ilmu kedokteran ini pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan pesat. Di masa Daulah Abbasiyah ini terjadi translasi dan penelitian ilmuwan muslim. Mereka memelihara warisan Yunani India dengan memajukan ilmu kedokteran melalui penelitian di rumah sakit dan di universitas. Seperti itu, Bu. Oh, pintar sekali. Bagus ya. Yang lain bisa lebih bagus lagi. Mungkin ada kalian yang mau bertanya sama Bu Mutmainah? Mbak Mutmainah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yuk kelompok berikutnya. Oke, kelompok yang kedua. Monggo. Nggak ada? Oke, kelompok berikutnya lagi. Saya kelompok 4, Bu. Ya, monggo. Biografi dan karya ilmuwan kedokteran terkemuka, Bu. Oke. Yang pertama, ya. Yang pertama Ar-Razi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Hawi, ensiklopedia medis yang berpengaruh. Kemudian nomor 2 Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna, penulis kitab
Al-Qanun Fitib, tentang buku medis yang menjadi rujukan di Eropa. Kemudian yang ketiga, Ali atau Bari, dokter pertama atau ilmuwan kedokteran yang menulis pertama ensiklopedia kesehatan atau kitab Firdaus Al-Hikmah tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan, Bu. Pinter sekali. Oh, bagus sekali ya, presentasinya bagus, luar biasa. Untuk yang Makasih, lain, Bu. untuk yang lain ada pertanyaan? Ada enggak? Ya ada? Oke, kita lanjut dengan presentasi yang lain. Monggo. Mas Ruswanto ada enggak hari ini? Enggak ada? Enggak ada, Bu. Oke, Belakang, yang Bu. lain? Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita mempelajari apa tadi? Ilmuwan, Bu. ya ilmuwan, dan kemudian apa yang bisa kita gali dari pembelajaran itu, yaitu tentang apa? Perjudian, Bu. Ya. Terus kemudian apanya lagi? Karyanya. Apalagi? Praktis, Bu, sehingga bisa menyelesaikan. Oke, ya. Hari ini kita sudah